Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Ilmu Lingkungan B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmita Purnamasari MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi barisan dan deret. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Bae Anggun Yulendini dengan NIM G1E022004. Selanjutnya Kadek Debbie Yulia Wardani dengan NIM G1E022008. Selanjutnya Nyayu Azra Novia Fitri dengan NIM G1E022040. Selanjutnya Bae Yuni Arianti Aulia dengan NIM G1E022018. Selanjutnya Naila Sajida Fadila dengan NIM G1E022072. Selanjutnya Aulia Khairunisa dengan NIM G1E022054. Dan terakhir Muhammad Huzaifi dengan NIM G1E022068. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul barisan dan deret. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu barisan. Adapun barisan didefinisikan sebagai fungsi dengan daya asal merupakan bilangan asli. Yang namanya fungsi itu terdapat dominan dan kedomainnya. Domainnya merupakan bilangan asli yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dipetakan ke sebuah nilai yang domainnya itu adalah bilangan real. Kalau dinotasikan akan jadi seperti ini. Fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real, dengan AN adalah suku ke N. Jadi domainnya berasal dari bilangan asli. Di sini mulai dari 1, dia dipetakan ke sebuah nilai dominan real yang biasanya dilihatkan barisan itu seperti 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Bilangan ini adalah bilangan real. Untuk pemetaan bilangan aslinya yakni A1, A2, A3. Jadi dipetakan dari nilai indeks yang aslinya di sini ke sebuah nilai real. Nah, fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real karena yang dihasilkan adalah nilai-nilai real yang dinotasikan dengan AN dengan AN. AN adalah suku ke N. Nah, adapun penulisan barisan yaitu dengan 1 bentuk eksplisit suku ke N, 2 ditulis barisannya berhingga suku awalnya, 3 bentuk akurasinya. Bentuk akurasinya yaitu sebagai berikut. Untuk rekursinya bisa kita lihat ada AN sama dengan 1/N, di mana N-nya kita ambil contoh dengan nilai 1. Jadinya A1 sama dengan 1 sama dengan 1. Dan ini untuk penjabarannya ada 1, 1/2, 1/3, dan 1/4. Di mana untuk mencari 1/2-nya bisa dilihat dari rumus ini. Yang dimana A1-nya sama dengan 1 dan dimasukkan nilainya menjadi A1 sama 1 sama dengan 1/1 sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari seterusnya bisa menggunakan rumus yang sudah dijabarkan ini. Sama-sama menjelaskan apa itu barisan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kekonvergenan barisan. Barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau dia berlimit nilai L. Kayak ini. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jadi dia itu biasanya ditulis jika untuk setiap bilangan positif epsilon
ada bilangan positif n, sehingga untuk n yang tadi itu lebih besar dari n. Sedemikian hingga nilai mutlak an dikurangi l itu kurang dari epsilon. Jika kayak contohnya kayak gini, misalkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, yang ini tuh ada nilai di sini 1, ini n1, n2, n3. Ini dikatakan konvergen karena dia ini menuju nilai L, menuju nilai yang bernilai. Ada jika nilai itu mendekati tak hingga, dia tidak menuju nilai L, maka itu dikatakan divergen. Jadi divergen ini kebalikan dari konvergen, di mana kalau konvergen itu mempunyai nilai limit yang seperti ini, limit an, n mendekati tak hingga an itu sama dengan L. Seperti dia mendekati 1, 2, 5 gitu. Sebaliknya kalau divergen itu dia tidak mempunyai nilai, dia tak hingga. Lebih jelasnya perbedaan divergen dan konvergen tuh di sini saya kasih contoh. Misalnya ini kan ada suku Pn, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini dia dikatakan konvergen karena dia ini menuju suatu buah nilai L, yaitu 1. Nah, sedangkan yang kedua nih kayak misal suku pertama, di sini suku keduanya, sini suku ketiga, sini suku keempat, di sini suku kelima. Ini juga bisa disebut konvergen karena dia itu menuju satu titik, yaitu 1. Di sini nilai L-nya. Nah, kalau yang ini bisa dikatakan divergen karena dia di sini suku pertama, sini suku kedua, di sini suku ketiga, di sini suku keempat, dan di sini tuh suku kelimanya. Nah, dia di sini tidak menuju satu titik antara suku kelima dengan suku keenam. Jadi di sini dia dikatakan divergen. Divergen itu jika dia tidak menuju satu buah titik nilai gitu. Untuk kita buktikan dari konvergenan barisan tuh tidak cukup kita hanya untuk kayak yang saya jelasin tadi dengan menentukan n. Nah, di sini berlaku jika limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L, maka limit n mendekati tak hingga fn sama dengan L. Di sini tuh biasanya kita menggunakan kaidah L'Hopital yang kayak membagi dengan pangkat tertinggi dari variabel x. Ada namanya sifat-sifat limit barisan. Jika an konvergen ke L dan barisan Bn konvergen ke nilai M, maka berlaku tiga sifat limit. Yang pertama, limit n mendekati tak hingga an plus min Bn ini bisa dipecah menjadi L plus min M. Kalau limit n mendekati M, an dikali Bn sama dengan limit n mendekati tak hingga an kali limit Bn itu bisa jadi limit n kali M. Sedangkan untuk yang sifat ketiga, limit n mendekati tak hingga an dibagi Bn ini bisa dipecah juga, tapi dengan syarat n tidak boleh sama dengan 0. Dari sini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Soalnya itu kayak an sama dengan n per 2n min 1. Kita pakai rumus ini, kita ubah saja ini menjadi fungsi fx sama dengan L. Kayak ini. Fx sama dengan limit n mendekati tak hingga n itu diganti x per 2n min 1 itu ganti 2x min 1. Nah, di sini kita bisa memakai kaidah L'Hopital atau membagi dengan pangkat yang variabel x tertingginya. Di sini kita pakai kaidah L'Hopital saja, jadinya ini 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena kan x dibagi x itu kan 1. X per x sama dengan 1. 2x per x sama dengan 2. Jadinya nilai hasil dari yang konvergen yang ini tuh 1 per 2. Misal kalau kenapa dia ini konvergen? Karena dia ini menghasilkan sebuah nilai. Beda halnya kalau dia tidak menghasilkan nilai, dia menghasilkan yang tak hingga. Kalau tak hingga itu dia divergen. Baik, dalam video ini saya akan melanjutkan materi tentang deret aritmatika. Sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang materi deret aritmatika, kita harus mengetahui secara umum apa itu aritmatika. Aritmatika yaitu suatu barisan atau deret yang memiliki selisih yang sama. Atau bisa kita simpulkan yaitu beda selisihnya yaitu beda-beda sama. Nah, pengertian secara
Rincinya yaitu semua barisan pada aritmatika dijumlahkan akan terbentuk suatu deret aritmatika. Seperti bentuk umum, contoh dalam bentuk umumnya yaitu A, nilai suku pertama ditambahkan dengan A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B titik-titik ditambah A plus dalam kurung N-1 dikali dengan beda sama dari aritmatika tersebut. Dengan deret aritmatika dengan beda lebih dari 0 atau positif disebut dengan deret aritmatika naik. Dengan contoh yaitu beda. Untuk menentukan beda, rumus untuk menentukan beda yaitu U2 dikurang dengan U1. Seperti contoh di bawah ini, 2, 6, 10, 14 memiliki selisih berbeda sama-sama 4. U2 dikurang dengan U1, U2 6 sama dengan 6 dan U1 nya sama dengan 2. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 termasuk dari 0 positif, maka bisa dikatakan dengan aritmatika naik. Dengan deret aritmatika, beda kurang dari 0 atau negatif disebut dengan deret aritmatika turun. Dengan contoh yaitu untuk menentukan rumus untuk menentukan bedanya yaitu U2 dikurang U1. Kita menggunakan contoh di bawah ini yaitu 14, 10, 6, 2. U2 nya bisa kita ambil yaitu 10 dikurangi dengan U1 yaitu 4 sama dengan min 4. Dikatakan dengan aritmatika min 4 dikatakan dengan aritmatika turun karena dari 0 negatif. Kita berlanjut dengan contoh dari deret aritmatika untuk lebih memahami materi tentang deret aritmatika, yaitu seperti apakah 2 plus 5 plus 8 plus 11 ditambah dengan 14 ditambah dengan 17 titik merupakan deret aritmatika. Untuk mengetahui apakah nilai ini termasuk dari merupakan deret aritmatika, yaitu kita harus menentukan dulu beda selisih dari setiap angka. Penyelesaiannya itu menggunakan rumus beda yaitu U2 dikurangi U1. Kita menggunakan dengan U2 yaitu 5, di sini U1 dengan 2 sama dengan 3 dan U3 di sini sama dengan 8, U2 sama dengan 5 memiliki hasil nilai selisih 3. U4 yaitu 11 dikurangi dengan U3 itu 8 sama juga memiliki nilai selisih 3. Sampai seterusnya yaitu sama memiliki beda yaitu dari setiap nilai memiliki beda selalu 3. Kenapa? Berarti 2 plus 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 17 itu termasuk deret aritmatika, karena kembali lagi kepada pengertian aritmatika yaitu barisan atau deret yang selalu memiliki selisih yang sama. Kita lihat di sini selisih setiap angka yaitu sama 3, 3 dan 3. Baik, kita akan melanjutkan ke materi jumlah n suku pertama deret aritmatika. Dalam materi ini kita akan menentukan jumlah n suku pertama yaitu Sn dengan rumus n per 2 dalam kurung 2a plus n 1 dikali b. Berarti di sini kita akan menggunakan contoh suku kedua dari deret aritmatika yaitu U2 nya di sini 6 sama dengan n nilai pertama suku dari deret aritmatika yang kita ambil yaitu 6 per 2. 2a adalah nilai pertama dari deret aritmatika yaitu 2 plus n-nya yaitu 6 dikurang 1 beda dari masing-masing suku ini yaitu 4. Baik, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3, 2 kali 2 di sini 4 ditambah 6 kurang 1 yaitu 5 dikali 4. Baik, dari hasil dari suku ke-6 ini 4 ditambah 5 yaitu 9 dikali 9 dikali 4. Terus setelah dengan 9 dikali 4 kita akan mengalikan dengan 3. 9 kali 4 18 21. Oke, 9 kali 4 sama dengan 27. 27 kita kalikan dengan 3. 27 kali 3 21. Di sini 2 kali 3 6, di sini sama dengan berarti sama dengan 82.
Berarti suku ke-6 dari deret aritmatika ini yaitu sama dengan 82. Di sini saya akan menjelaskan sisipan pada deret aritmatika. Misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 seterusnya sampai dengan UN adalah deret aritmatika dengan suku pertama U1 sama dengan A, suku B sama dengan B, banyak suku sama dengan N. Apabila di antara dua suku deret aritmatika tersebut disisipkan K buah bilangan atau suku baru sehingga membentuk deret aritmatika baru, maka deret semula yang A ditambah dalam kurung A plus B ditambah dalam kurung A plus 2B ditambah seterusnya, maka deret barunya akan menjadi A ditambah dalam kurung A plus B aksen ditambah dalam kurung A plus 2B aksen ditambah dalam kurung A plus KB aksen ditambah A plus K plus 1 B aksen dalam kurung ditambah dan seterusnya, di mana A ditambah K plus 1 dalam kurung B aksen sama dengan A plus B. Dari deret semula dan deret baru diperoleh hubungan yang pertama, beda deret baru dirumuskan B aksen sama dengan B per K plus 1. Yang kedua adalah banyaknya suku deret baru di mana dirumuskan N aksen sama dengan N ditambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan K. Dan yang ketiga adalah jumlah N suku pertama deret baru sesudah disisipkan dirumuskan SN aksen sama dengan N aksen per 2 dikalikan A plus UN aksen. Contohnya di sini ada deret aritmatika 3, 9, 15, 21, 27 disisipkan dua suku, di mana kita mencari beda barunya dengan rumus B aksen sama dengan B per K plus 1. B merupakan selisih antara 3 ke 9, maka 3 ke 9 itu selisihnya adalah 6, maka B-nya adalah 6 di mana K ini merupakan sisipan yang akan kita gunakan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 6 per 3, maka deret barunya adalah 2. Yang kedua adalah kita mencari banyaknya suku deret baru, di mana rumusnya N aksen sama dengan N ditambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan K, di mana N ini adalah jumlah dari deret aritmatika 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka N-nya adalah 5 ditambah 5 kurang 1, di mana K-nya tadi kita sudah mendapatkan adalah 2 hasilnya, maka dikalikan 2. Sama dengan 5 ditambah 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 13. Yang ketiga adalah kita mencari jumlah N suku pertama deret baru sesudah sisipan, di mana rumusnya adalah SN aksen sama dengan N aksen per 2 dikalikan dalam kurung A plus UN aksen, di mana N aksen kita dapatkan tadi adalah 13, maka 13 per 2 A ini merupakan suku pertama, di mana suku pertama kita adalah 3, maka 3 ditambahkan UN aksen, di mana UN itu adalah 27, maka 3 ditambahkan 27. Lalu kita jumlahkan, di mana 13 per 2 itu hasilnya 6,5 dalam kurung 3 ditambahkan 27 adalah 30, maka dikalikan hasilnya 195. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang deret geometri. Pengertian dari deret geometri adalah apabila suku-suku pada barisan geometri dijumlahkan, maka akan terbentuk deret geometri atau deret ukur. Bentuk umum dari deret geometri sebagai berikut: A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 dan sampai plus AR pangkat N-1. Jika suku N plus 1 lebih besar dari suku N,
maka deretnya disebut deret geometri naik. Sebaliknya, jika suku N plus 1 lebih kecil dari suku N, maka deretnya disebut geometri turun. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari deret geometri. Misal deret 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus 162. Rumusnya, maka suku kedua dibagi suku pertama sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya suku ketiga dibagi suku kedua sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Selanjutnya suku keempat dibagi suku ketiga sama dengan 54 dibagi 18 sama dengan 3. Karena rasio selalu tetap 3, yaitu maka deret tersebut disebut deret geometri naik. Disebut deret geometri karena suku N plus 1 lebih besar dari suku N, maka disebut deret geometri naik. Saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Deret geometri adalah jumlah n suku pertama Sn pada barisan geometri. Dengan rumus Sn sama dengan A nilai awal dalam kurung n rasional pangkat n-1 tutup kurung dibagi dengan r-1, di mana r harus lebih dari 1. Sebagai contoh, tentukan jumlah 6 suku pada baris geometri 3 tambah 6 ditambah 12 ditambah 24 dan seterusnya. Pertama, kita harus mencari nilai R terlebih dahulu. Rumus R adalah U2 dibagi dengan U1, di mana U2 di sini adalah 6 dan U1 adalah 3. Berarti 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Jadi nilai R rasional adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat n-1 dibagi dengan r-1. S6 sama dengan A nilai awalnya adalah 3, R-nya adalah 2 dipangkatkan dengan 6 dikurangi 1. Dibagi dengan 2 dikurangi 1, di mana hasilnya adalah 3 dalam kurung 63 dibagi dengan 1. Hasil yang kita dapatkan adalah 189. Jadi, jumlah n suku pertama pada baris geometri tersebut adalah 189. Yang kedua adalah R kurang dari 1. Untuk rasional R kurang dari 1, deret tak hingganya konvergen dengan jumlah deret tak hingganya. Rumus dari R kurang dari 1 adalah S tak terhingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Sebagai contohnya adalah, tentukan jumlah deret geometri tak terhingga dari 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 ditambah dengan 1/27 dan seterusnya. Sehingga S tak terhingga sama dengan nilai dari A adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi nilai dari R adalah 1/3, sehingga dapat hasilnya adalah 3/2. Sekian dari saya. Baik, kita masuk pada materi terakhir, yaitu sisipan pada deret geometri. Dapat kita lihat di sini bahwa cara menentukan sisipan pada deret geometri apabila di antara dua suku yang berurutan pada deret geometri disisipkan sebuah suku baru. Di sini dimaksudkan adalah banyak suku yang disisipkan, sehingga membentuk deret geometri yang baru. Dengan R adalah rasio deret awal dan N banyak suku awal, maka diperolehlah persamaan sebagai berikut.
Nah, dapat kita lihat persamaan yang dimulai yaitu R aksen dilambangkan sebagai rasio baru di mana rumusnya itu K plus 1 akar N, dan N aksen sebagai banyak suku baru di mana rumusnya N plus kali N kurang 1 dikali K, dan yang terakhir adalah jumlah N suku pertama deret geometris setelah disisipkan, yang dimana Sn aksen sama dengan A dikali R aksen dipangkatkan N aksen dikurang 1 dan dibagi R aksen kurang 1, atau bisa juga rumusnya itu Sn aksen sama dengan A 1 dikurang R aksen dipangkatkan N aksen dibagi 1 dikurang R aksen. Agar lebih memahami materi tentang sisipan pada deret geometri, di sini saya akan memberikan satu contoh. Di antara 21 dan 567 disisipkan dua bilangan membentuk deret geometri. Tentukan rasio baru atau R aksen. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini kita ketahui bahwa U1 21 dan U2 567. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari rasionya. Rumus rasio yaitu U2 dibagi U1, di mana kita ketahui U2 adalah 567 dan U1 yaitu 21. 567 dibagi 21 yaitu 27. Selanjutnya kita akan menentukan rasio baru atau R aksen. Adapun rumus rasio baru atau R aksen yaitu R aksen sama dengan K plus 1 diakarkan R sama dengan nilai K atau jumlah sisipan sebuah suku yaitu 2. Kita masukkan 2 plus 1 diakarkan nilai R yang kita dapat yaitu 27, kita masukkan 27. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 diakarkan 27 sama dengan 3. Jadi nilai rasio baru dari 21 dan 567 adalah 3. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya sudah menyimpulkan perbedaan dari aritmatika dan geometri. Lihat dari variabel yang menjadi berbeda itu jarak, jumlah N suku pertama, dan baru atau sisipan. Pada aritmatika, jaraknya diketahui dengan beda atau dilambangkan dengan N. Dan pada geometri, jarak disebut dengan rasio atau R. Dan jumlah N suku pertama pada aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N kurang 1 dikali B. Dan pada geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan A R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Dan terakhir yaitu baru atau sisipan. Pada aritmatika dirumuskan dengan B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Dan pada geometri dirumuskan dengan R aksen sama dengan K plus 1 diakarkan R. Jadi sekian dari materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.